datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita bersama dengan seorang ibu yang cantik, yang luar biasa. Beliau adalah selain seorang akademisi, beliau juga adalah seorang pengusaha sukses. Mungkin nanti kita akan banyak mendapatkan ilmu dari beliau yang luar biasa. Tentu sahabat PKK penasaran dengan ibu kita yang satu ini. Selamat datang Ibu. Beliau adalah Ibu Dr. Randa Sri Sundari MSI. Selamat datang Ibu. Selamat datang di acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast PKK Folk Talk Metro Ceria, yang memang merupakan acara ataupun kegiatan rutin dari PKK yang dimana ini untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Metro ataupun di luar Kota Metro. Sahabat PKK di rumah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang asik dengan ibu kita satu ini, Ibu Sri Sundari. Ibu, lebih dekatnya kita menyapa Ibu Sundari atau Mbak Dari ya. Kita sudah lama berkenalan ya, betul. Ketemu ya Bu dari zaman dahulu kala. Ternyata Ibu awet muda. Luar biasa. Tema kita pada hari ini, sahabat PKK, perempuan dalam politik dan ekonomi. Ya, tentu tema kali ini tema yang sangat menarik, sahabat PKK. Bagaimana kita akan berbicara tentang perempuan, dan juga kita akan bicara tentang politik dan kaitannya juga dengan ekonomi. Yang tentu ketika kita bicara politik, perempuan dan politik ini sangat menarik ya. Menarik Ibu, sekali ya. Sangat menarik ya Bu Sundari ya, atau Ibu kesayangan kita ini. Jadi beliau sehari-hari sebagai dosen di Sisipol di Dharma Wacana ya. Selain beliau sebagai dosen, sehari-hari juga beliau tentu usahanya, siapa yang nggak kenal dengan gudeg Bu Sundari, luar biasa ya. Kalau gudeg Bu Sundari ini sepertinya sudah membooming ya. Kalau hari Minggu tentu udah padat sekali di payungnya, itu udah ngantri panjang dengan gudeg Bu Sundari ya. Alhamdulillah. Jadi ini penggemarnya tidak hanya di kalangan Metro nih, Bu Sundari ya. Betul. Ternyata apalagi di payungnya itu bukan hanya dari Metro, ternyata plat-platnya itu udah ada di luar kota. Nah, nanti sahabat PKK tentu kita akan membahas tuntas bagaimana tentang politik, bagaimana juga tentang ekonomi dari penggiat UMKM di Kota Metro ya. Nah, Ibu berbicara tentang politik dan ekonomi. Ibu sebagai juga selain sebagai dosen, sebagai penggiat UMKM yang begitu banyak kegiatannya, tentu sebagai dosen itu juga harus belajar dan belajar. Tentunya. Karena tentunya pasti. Lalu dengan UMKM yang begitu maju, tentu di sini bagaimana Ibu triknya cara membagi waktu? Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat PKK di rumah, agar sahabat PKK di rumah juga mempunyai ilmu untuk bisa sukses seperti Ibu. Amin. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Lucy. Sebelumnya sahabat PKK, selamat datang
Selamat bertemu dan selamat aduh jadi grogi ya. Jadi sahabat PKK, Ibu lagi ada di acara broadcast PKK Kota Metro. Ini suatu kebanggaan bagi Ibu. Terima kasih Bu Wali yang sudah mengundang saya sebagai narasumber yang pastinya saya senang berbagi ilmu. Setidak-tidaknya bisa memberikan setitik ilmu kepada kaum wanita khususnya dan umumnya ibu-ibu yang ada di Kota Metro. Mbak Lucy, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Aduh, ini teman lama, sahabat lama, orang baik yang selalu memberikan support dan lain sebagainya. Aduh, jadi dosen, jadi udah tua sekali, udah karatan sekali ya. Dan saya juga penggemar atau penggeliat usaha saya khusus di Gudeg Bu Sundari yang waktu itu hanya sebagai sebenarnya gudeg itu kesukaan favorit anak-anak di rumah ya. Jadi dari karena saya memang hobinya hobi masak khususnya masakan Jawa. Jadi saya kreatifkan, saya kembangkan. Jadi kalau misalkan bicara tentang sejarah gudeg Bu Sundari itu ya, flashback ke belakang itu sangat panjang sekali dan luar biasa sekali gitu kan. Saya harus menapaki hari-hari yang begitu sulit saat itu bagi saya. Karena apa? Saya harus membagi waktu antara kampus, antara usaha, antara di rumah gitu. Tapi Allah itu memberikan kuasa yang sangat luar biasa kepada umatnya yang mau berusaha. Benar-benar. Yang mau berusaha. Akhirnya saya tapaki usaha itu pelan-pelan tapi dengan pasti gitu kan. Support dari almarhum suami yang begitu luar biasa. Luar biasa mensupport, yang dia bilang ingat omongan almarhum itu, mah jangan putus asa, tetap dikerjakan dengan baik, ditekuni dengan sabar, dengan ikhlas. Berapapun hasil yang kamu dapatkan itu nanti kelak akan menjadi berkah dan sumber penghasilan yang luar biasa. Masya Allah. Pesan yang luar biasa Bu Lucy ya. Akhirnya saya ini terjawab dengan ucapan almarhum itu. Inilah sekarang saya lagi menikmati hasil dari proses yang luar biasa. Waktu itu saya masih menggunakan jasa siapa yang mau pesan gitu. Mbak Lucy, waktu itu saya masih aktif banget di kampus gitu kan, masih pegang jabatan yang penting lah gitu. Akhirnya saya bisa membagi waktu itu setiap ada jam ngajar yang kosong, saya baru woro-woro. Siapa yang mau pesan ini? Alhamdulillah akhirnya dari berkembang dari ini akhirnya saya bisa, maafnya ngomong, bisa mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan diri saya sendiri terutama ya. Dan saya tidak munafik juga, saya tidak memungkiri juga dari usaha itu saya alhamdulillah bisa memberikan kenyamanan, fasilitas dan pendidikan kepada kedua anak saya. Jadi anak saya ini lulusan semua dari Jogja, S1 S2-nya semua dari Jogja, dan itu semua kontribusi itu banyak dari gudeg. Masya Allah, luar biasa. Banyak dari ketika kita gudeg. mau memang bekerja itu sungguh-sungguh dan ikhlas, itu luar biasa. Betul sekali. Betul. Karena kalau ngandalkan gaji, maaf sudah dipotong ini. Benar. Jadi kalau dari gudeg, berapapun hasilnya saya pure kirimkan ke anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu saya bisa memberikan fasilitas yang menurut saya amat sangat luar biasa, dan anak-anak juga lulus dengan summa cum laude. Alhamdulillah. Inilah gitulah. Jadi seperti itu ya Mbak Lucy. Kalau ditanya bagi waktunya seperti apa, itu pandai-pandainya kita mengatur. Kebetulan saya juga kan orang yang nggak hobi keluyuran main-main. Kalau traveling kita sehobi lah ya gitu. Tapi kan ada waktunya gitu. Tapi kalau udah kembali ke rumah, saya fokus kepada usaha dan saya fokus kepada mengurus rumah. Jadi tekuni Bu usaha betul, itulah yang selalu bilang, ada pepatah, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan inilah yang lagi saya nikmati dari proses yang membuahkan hasil. Benar.
Ya benar ya Bu ya, ternyata proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan sekarang inilah Ibu Sundari dengan gudeg Bu Sundari itu luar biasa ya pemirsa dan sahabat PKK. Ternyata Ibu menjadi dosen FISIP juga sudah cukup lama ya Bu ya, dari tahun 1992 dan kita ketemu dulu kayaknya 93 ya Bu. Saya tulis Akper Dharma Wacana angkatan pertama. Ketika saya baru lulus, kita ketemu di Akper Dharma Wacana. Saya di dosen di Akper. Saya udah di Stisipol ya Bu ya, ternyata cukup lama. Nah Ibu, kalau melihat tadi sudah cukup lama Ibu menekuni ataupun di dunia dosen dari tahun 92, bagaimana Ibu sikap mahasiswa ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kita ketahui mereka kan sering sangat kritis ya Bu, sangat kritis terhadap politik itu. Untuk kita juga kan di sini, sedangkan pemerintah juga sudah mendorong kita untuk membuka ruang-ruang politik di pemerintahan ini. Bagaimana Bu kira-kira penyebabnya menurut Ibu? Tetap saja keterlibatan perempuan itu lebih kecil sepertinya kesempatannya untuk keterlibatan di dalam dunia politik. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana tuh Bu? Iya, memang ya dunia politik itu kalau menurut saya itu dunia yang sangat mengasihkan ya. Karena saya kebetulan saya juga memang penyuka politik dan saya juga ibaratnya S1 S2-nya juga memang backgroundnya dari politik gitu ya. Memang sangat mengasihkan gitu ya. Tapi saya selalu bilang kepada para mahasiswa ya bahwa politik itu harus dipahami secara hati nurani ya. Karena di dalam teori politik itu tidak kejam. Politik is art, politik adalah seni. Yang kejam itu siapanya? Orangnya, pelakunya. Ya benar. Ya kan? Pelakunya gitu. Tapi Ibu, kalau secara teori nggak ada yang teori memberikan pelajaran bahwa politik itu harus kejam, harus bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Tidak, saya bilang secara teori politik itu memberikan kesantunan kepada diri kita. Nah sekarang ini peran perempuan itu kenapa sekarang ini peran perempuan di berpolitik itu harus dikedepankan? Karena kalau menurut saya ini udah aturan ataupun gini, perempuan itu harus melek politik karena dalam politik itu ada pembelajaran. Banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil ketika kita bermain politik. Mungkin akan menyikapi tentang bagaimana sih mensiasati tentang perbedaan, bagaimana sih mensiasati tentang pilihan dan lain sebagainya. Itu semua harus dilakukan dengan cara politik. Tapi kalau di Indonesia sekarang ini khususnya di Kota Metro juga keterlibatan perempuan untuk bermain politik itu kan masih sangat rendah ya Mbak Lucia. Ya, sementara pemerintah juga surgedah memberi ruang waktu 30% untuk keberadaannya di DPR, DPRD. Tahun ini juga kayaknya belum tercukupi gitu loh. Itu kenapa penyebabnya? Mungkin banyak penyebabnya ya. Mungkin salah satunya adalah ketidakpercayaan diri, mungkin itu salah satu. Terus juga mungkin ada pepatah, saya nanti kalau main politik ada rasa apa ya, mungkin salah satu backgroundnya yang paling utama mungkin dukungan dari suami gitu. Kalau misalkan suami tidak setuju, jangan ini, itu juga kan perempuan itu sudahlah mengalah gitu ya. Terus yang ditakutkan kalau saya membaca wacana selama ini kan perempuan itu kan paling ya mungkin selama ini kebanyakan itu kenapa didominasi oleh kaum laki-laki? Karena kaum laki-laki itu ibaratnya power di dalam politik di Indonesia itu memang ada wadahnya di kaum laki-laki. Nah, ketika mau maju atau jadi kalau perempuan itu udah kalah duluan lah gitu ya, udah kalah duluan, mungkin itu salah satunya juga. Yang menjadi alasan lagi mungkin mindsetnya perempuan yang khususnya untuk Kota Metro kan bagi di Kota Metro itu baru segelintir orang lah atau berapa persen lah sebenarnya udah tinggi sih keberadaan kaum perempuan di Kota Metro itu untuk melek politik. Tapi untuk terjun secara langsung nyalek dan lain sebagainya mungkin masih ragu-ragu dan mungkin masih kalah suara dengan kaum laki-laki gitu. Jadi itu yang membuat kadang juga suka banyak yang bertanya, udah sih Bu Sundari nyalon nanti saya bantu katanya gitu kan. Saya juga berpikir Bu Lucy, kalau saya nyalon ya kalau dapat suara yang bisa saya andalkan gitu. Kalau enggak, tapi saya pikir-pikir
enggak lah ibu, daripada pusing enak jadi akademisi. Padahal sebenarnya yang mencoba itu nggak masalah gitu kan sebenarnya. Iya. Karena diberi ruang waktu 30% untuk keberadaannya itu salah satunya. Lagi mungkin ya pemahaman kaum perempuan yang masih mungkin nggak mau ribet lah, udahlah gitu aja. Tapi sebenarnya bagus kalau misalkan nanti kalau saya di kampus itu sering memberikan pembelajaran politik kepada mahasiswa itu, pembelajaran politik yang next kita ini alam demokrasi. Karena apalagi sekarang penekanan generasi muda itu sangat lagi terbuka gitu ya, dengan terpilihnya wakil presiden kita yang sangat muda, nah itu bisa dijadi pemacu gitu kan. Makanya saya selalu memberikan support kepada para mahasiswa, jangan takut untuk berpolitik gitu. Jangan takut, karena politik itu mau tidak mau, suka tidak suka ada dalam kehidupan kita gitu. Yang penting kita tidak anti politik ya. Jangan. Karena politik itu juga sangat diperlukan. Jangan anti. Kita harus terus membangun ya Bu ya di dunia politik. Nah, Ibu, ketika kita berbicara politik, tentu kemarin juga kita sudah melewati masa-masa pemilu ya Bu. Namun untuk ilmu ataupun pengetahuan itu memang tetap kita butuhkan, karena pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, calon legislatif itu akan terus bergulir ya Bu sepanjang waktu ya. Oleh karena itu bagaimana Bu kita cara mengajak untuk masyarakat ataupun khususnya para perempuan ini untuk berpartisipasi secara aktif pada baik pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, sehingga kita sebagai wanita itu bisa turut serta berpartisipasi secara aktif. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana seperti itu? Kalau menurut saya itu sebenarnya perempuan itu garda terdepan dalam hal apapun ya Mbak Lucy ya. Apalagi dalam politik. Karena perempuan itu kan gampang mempengaruhi gitu ya. Gampang mempengaruhi gitu kan ibaratnya. Kalau menurut saya tuh gini, kalau perlu ada kesadaran di dalam komunitas ibu-ibu itu ya. Kebetulan saya punya satu komunitas. Yang tetap saya didik, tetap saya bina gitu kan, bahwa ke depan tuh nanti kita harus punya kemampuan atau punya keinginan bahwa perempuan itu semakin terdorong untuk mandiri, independen. Ya Mbak Lucy. Karena gimana pun namanya politik, apalagi mau pilkada ataupun pileg ataupun wali kota dan lain sebagainya, keterlibatan perempuan itu pasti akan diperhitungkan gitu loh, akan diperhitungkan. Ketika perempuan itu bisa mempengaruhi keluarganya dengan memberikan cerita-cerita positif tentang calon kita misalkan, itu harus didukung dengan kemampuan kita, bahwa kita juga punya kemampuan dipercaya oleh misalkan tim sukses gitu kan, itu seperti itu gitu kan. Nah, perempuan itu kalau ada yang suka bilang, Bu saya golput aja. Kalau golput jangan. Saya bilang, Bu kalau golput itu orang yang tidak punya pendirian. Perkara nanti ibaratnya jago kita itu kalah dan lain sebagainya, itu udah di luar konteks kita. Tapi pembelajaran suara kita tuh harus diberikan kepada orang yang menurut kita itu pas. Pembelajaran politik itu bukan kalah menang. Saya bilang gitu kan. Tapi pembelajaran politik itu kita tuh punya hak untuk suara kita mau dikemanakan dan bagaimana. Nah itu nanti suara itu bagi yang terpilih, bagi yang memilih, yang kita pilih itu menang, berarti kan kita sudah mengaklamasikan ya itu kan. Ini kalau yang kalah ya udah, namanya juga kan pemilihan gitu. Jadi ibu-ibu, kalau saya kebetulan dulu anggota saya itu banyak ya, saya bilang banyak itu, kemarin sempat ramai kumpul-kumpul di rumah. Jadi ibu-ibu jangan buta politik ya kan, jangan buta politik. Dan karena politik itu harus kita kuasai, biar kita juga tidak dipolitikkan oleh orang lain. Kalau kita punya prinsip dan lain sebagainya, itu bagus. Saya bilang, ayo, saya bilang kalian itu punya
punya mindset yang sangat bagus, karena di dalam grup saya itu kan SDM-nya beda-beda ya, Mbak Lucy. Jadi saya dorong, misalkan ke depan nanti 5 tahun mau nyalon sekali, ini sudah ada wadahnya yang positif gitu. Jadi perempuan tuh nggak hanya sudah punya pengetahuan. Betul, jangan cuma pinter dandan, saya bilang, tapi berpolitik juga. Karena dulu betul, saya tuh suka banget dengan politik tuh. Dari politik saya ini banyak teman, sahabat, relasi dan lain sebagainya gitu. Ambil positifnya ya, benar. Gitu. Segala sesuatunya kita memang harus pandai-pandai mencari yang positif-positifnya kita mau. Betul. Iya, benar Ibu. Betul. Karena dalam pergaulan pun kita harus pandai untuk sisi positifnya ya Bu ya. Masalah pilihan beda mah nggak masalah gitu loh. Yang penting ya kita tuh udah ya sudah gitu. Jangan sampai pembelajaran politiknya itu gitu. Ya itu adalah peran kita, karena ketika kita mempunyai hak suara ya kita harus salurkan. Ya, pilihan mau ke siapa itu silakan. Namanya gitu. kita sudah punya pilihan masing-masing ya Bu ya. Tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Apalagi golput kan, kita jangan sayang karena gitu. suara kita itu menentukan masa depan. Kota Metro ataupun ke depan Indonesia ya. Betul. Seperti itu. Ternyata asik ya ngomong. Sahabat PKK asik ya ngomong sama Ibu Sundari yang luar biasa ya. Aduh, enggak lah, saya juga masih belajar. Masih belajar juga. Sosial politik. Ketika bicara politik nih ternyata menarik. Karena ayah saya juga, bapak saya juga seorang politikus. Nah, itu paling dadakan. Ya. Dulu sangat senang Bu saya kalau ngikutin Bapak berorasi itu senang. Karena itu pendidikan juga ternyata pendidikan untuk kita. Oh ternyata seperti ini dunia politik. Betul. Menyenangkan. Saya masih kecil dulu sering ikut Bapak. Lalu Ibu kan Ibu sebagai seorang dosen sosial politik, lalu untuk peran apa saja selain sebagai dosen sosial politik di dunia politik lain tuh, ada tidak peran di politik lainnya yang Ibu tekuni ataupun yang saat ini selain sebagai dosen itu seperti itu? Ya kalau di luar itu ya, saya biasanya kalau musim pilkada suka dijadikan konsultan politik gitu kan, sama 4 tahun yang lalu sama salah satu kandidat yang gitu kan. Saya diminta tolong untuk mendampingi beliau di proses pemilihan beliau gitu kan. Kalau ini saya juga punya komunitas di Yosomulyo juga, khususnya untuk ibaratnya pembelajaran politik, khususnya generasi muda gitu. Ya kalau misalkan ini ya saya sering dialog ataupun membawakan seminar dan lain sebagainya di kampus, ya temanya tentang politik gitu. Wah, luar biasa ya sahabat. Biar nggak cepat pikun. Benar, ternyata kan kita semakin banyak bertemu dengan orang itu semakin menambah wawasan kita ya Bu, dan kita nggak mandek. Benar. Kita semakin sehat. Kita silaturahmi ya Bu ya, seperti kita sekarang. Ternyata kita mengobati rindu kita yang lama ya Bu, yang berapa tahun yang lalu ya di Dharma Wacana. Di luar cuma saya kalau gini kan bisa ngobrol lama ya. Oleh kegiatan kita podcast PKK ini luar biasa Bu, bisa memberikan wawasan yang untuk sahabat PKK. Sepertinya kalau dengan kegiatan ini, wah kalau kita mengikuti luar biasa Bu. Banyak sekali soalnya materi-materi yang tim kreatif dari PKK. Nah sekarang kalau kita tadi sudah bicara banyak tentang politik ya Bu ya, sekarang kita beralih ke sahabat PKK. Ini kalau nggak kalah menarik, mungkin tadi di awal kita sudah cuplik-cuplik dikit nih tentang bisnisnya yang luar biasa, Gudeg Bu Sundari. Wah kalau udah kebayang nggak sahabat PKK sekarang kalau udah nama Gudeg Bu Sundari? Luar biasa ya. Ada sampelnya juga. Ada sampelnya nih, Gudeg Bu Sundari luar biasa. Ini UMKM, ini penggiat UMKM di Kota Metro, di Pasar Kreatif ya. Bu Sundari ya, Payungi. Siapa yang nggak kenal Payungi? Siapa yang nggak kenal Gudeg Bu Sundari? Nah, ketika kita bicara bisnis, Bu Sundari tentu
UMKM yang ada di Kota Metro. Nah sekarang ini kan UMKM di Kota Metro ini sudah mulai nih biasa ya Bu Sundari ya. Banyak pasar kreatif, banyak juga spot-spot UMKM yang diciptakan oleh pemerintah Kota Metro. Dan tentu penggiat UMKM di Kota Metro juga pengen tahu nih Bu, bagaimana sih triknya Bu Sundari bisa mempertahankan ini, bisa selalu eksis, bisa selalu dirindukan oleh seluruh penggemar gudeg-gudeg seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu triknya untuk mempertahankan ini tetap langsung makin meningkat? Nah seperti itu. Mungkin bisa berbagi cerita ke kita ya, Bu. Berbagi pengalaman. Iya, betul. Oke deh kalau begitu. Jadi namanya gudeg itu kan ibaratnya makanan khas Jogja ya. Kalau orang bilang kok di Lampung ada gudeg ya. Iya, saya bilang tapi ini gudegnya beda. Sudah dimodifikasi dengan lidah Sumatera, saya bilang gitu. Ya itu kembali lagi tadi ke jawaban saya yang tadi pertama itu ya, karena pertama memang saya hobi masak dan kedua juga saya juga hobi jajan. Hobi jajan, hobi masak jadi komplit lah gitu kan. Jadi menekuni dunia usaha itu kembali lagi kepada kita niatnya gitu kan. Kalau misalkan kita niatnya hanya iseng-iseng ya sudah kan. Tapi kalau niatnya kita tekuni kelak untuk menjadi sumber pendapatan itu kan, untuk meningkatkan perekonomian kita, ya memang harus ditekuni dengan baik gitu kan. Jadi saya menekuni gudeg ini kurang lebih sudah 15 tahun. Kurang lebih. Tapi ibaratnya memboomingnya itu ketika saya ada payungi. Ada payungi. Saya ditembung lah atau didatangin sama salah satu tokoh masyarakat. Bu Sundari nanti bukanya di Payungi gitu. Payungi itu konsepnya seperti apa? Saya bilang, konsepnya begini. Oh saya cocok, saya bilang. Cocok kalau gitu Pak, karena di Jogja tuh ada juga kan hal-hal seperti di Payungi itu di daerah mana ya, di Bantul itu. Nanti muncul kan gudeg, kata ya udah oke, saya bilang. Ya memang apapun itu ya bertahap gitu ya, Mbak Lesti, bertahap. Jadi saya nggak langsung bruk gitu kan, enggak. Jadi saya bertahap dari mulai omset 1 juta, 2 juta saya tekuni itu. Kok lama-lama kok jadi membludak itulah permintaan itu. Iya, jadi membludak. Ada yang datang dari Palembang, Kota-Bumi, Kalianda dan lain sebagainya. Itu bisa online juga ya Bu ya? WA dulu mau datang ke Payungi gitu. Apalagi dari Palembang itu kan. Nah, saya kadang-kadang ditanya, Bapak dari Palembang jam berapa? Habis jam 3 katanya. Jadi pingin kebagian komplit, karena kalau di Payung itu yang saya sajikan itu kurang lebih 22 menu. Tapi kalau di rumah itu hanya gudeg aja gitu, gudeg komplit aja. Jadi pada ke Payungi. Nah, akhirnya saya tekuni dan lain sebagainya. Satu yang harus saya pertahankan adalah rasa. Betul. Dan rasa itu tidak boleh dirubah. Ajak ya Bu ya, ajak. Meskipun saya itu ada yang membantu di rumah, tapi finishing ada di lidah saya. Misalkan kurang ini, saya yang ngaturnya gitu nanti. Itu satu. Yang kedua itu pelayanan. Pelayanan. Ketika kita melayanin orang, hati kita lagi hancur lebur berantakan, jangan merengut. Tetap harus senyum. Harus ramah kan. Kan itu salah satu juga, karena customer nggak mau tahu ada masalah apa kita ya. Nggak mau tahu di dalam dari perang batin segala macam, nggak mau tahu. Kalau makanan enak, pelayanannya jelek, rasanya jadi nggak enak. Lagian juga kan omongan orang, jangan beli gudeg Bu Sundari, orangnya judes-judes. Kalau pelayanan enak, makanan juga enak, tetap jadi cerita. Makanya saya tuh proses itu saya kawal, Mbak Lucy, dari mulai bikin sampai selesai, sampai ini saya kawal dan saya terjun langsung, ikut terjun langsung, karena saya ini eman-eman gitu loh, udah saya rintis udah saya rintis dengan luar biasa. Kok saya seenaknya, pelanggan udah kemana-mana dan udah banyak, dan ini juga menghasilkan reward yang luar biasa. Saya memang capeknya luar biasa, tapi sesuai dengan apa yang kita hasilkan gitu kan. Ketika kita tekuni memang itu ya, itu usaha tidak mengkhianati hasil itu ya Bu ya. Iya betul. Dan yang ketiga itu, saya kalau masak nggak mau direcokin anak kecil. Itu kan masak itu harus dari hati, harus dengan hati, harus dengan mood. Kalau saya masak sambil cemberut, sambil perengut, pengaruh loh ke masakan.
Tanya ini ponakan itu, kadang saya nyanyi, kadang saya pokoknya masak itu saya bawa enjoy gitu. Iya. Sekali. Aduh, karena terhadap olahan ya Bu ya. Pak yang bantu di rumah tuh ngerti nggak bahwa nyingkit-nyingkit saya nggak boleh gitu. Makanya saya ini lagi menekuni nanti yang mau dijual ke orang. Karena inilah yang mau dipublikasi. Betul itu gitu loh. Jadi karena saya itu udah kadung kecebur seperti itu, saya harus all out gitu loh. Jadi masak juga saya tersendiri, tempat tersendiri dan lain sebagainya, nggak campur dengan dapur keluarga lah gitu kan. Karena apa? Saya biar nyaman gitu loh. Untuk menjaga kualitas ya. Betul. Jadi ada orang yang bilang, kenapa Bu Sundari kok ribet-ribet amat pakai kayu, kok nggak gas? Oh jangan salah. Justru enaknya itu dimunculkan dari kayu, asapnya itu. Makanya saya sekarang ibaratnya meniti karir itu, ya kembali lagi saya lagi menikmati hasil. Itu makanya dengan kota metro yang sangat luar biasa, kulinernya yang luar biasa. Ternyata sekarang ini berkembang ya Bu, sudah mulai ya bermunculan UMKM di kota metro ini luar biasa. Ada support pemerintah kota ini luar biasa. Boleh bersaing ya, tapi bersaing yang sehat ya, karena saya yakin semua yang dilakukan oleh para UMKM itu punya pangsa pasar tersendiri. Terus saya selalu ditawarin, banyak bank-bank yang menawarin, Bu Sundari saya siap modal segini, ayo pindah ke depan, ke jalan besar maksudnya. Terus saya bilang gini, Pak, saya bilang maaf, bukan saya nggak perlu duit, saya juga tuh banyak perlu duit, saya bilang. Tapi saya yakin kok, seperti konsep di Jogja, sampai lubang semut pun kalau masakan itu enak pasti dicari. Benar Nah, itu. alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Jadi apalagi saya sekarang sudah Grab itu sudah masuk, sudah ada. Waduh, notifikasi Grab itu dari pagi sampai sore. Jadi itu setiap hari ada ya Bu ya, Kalau ketika kita di rumah dari Senin sampai Sabtu, tapi tidak komplit. Tapi tetap ada gudeg, krecek, telur, ayam, bacem, tempe tahu ada. Tapi namanya buntil, botok segala itu adanya di Payungi setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Jadi saya juga sekarang ini senang ya, perhatian dari Ibu Wali Kota kepada usaha UMKM itu begitu luar biasa ya. Karena kalau menurut saya itulah ya, seorang ibu, maaf yang ngomong seperti di Payungi, seorang ibu yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Terlepas ibu itu ya jualan getuk, jualan cenil dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri, luar biasa. Ya. Itulah perempuan kalau megang duit sendiri maklum. Wah asik ya sahabat PKK. Oh, kita cerita dari mulai politik, kita cerita tentang bisnis dengan Ibu Sundari yang bisa kita contoh ya, sahabat PKK. Ternyata ini untuk mempertahankan kualitas itu tadi, yang penting kita tetap menjaga kualitas dengan ajak rasanya. Betul. Memberikan pelayanan yang maksimal. Jangan lupa senyum. Ternyata senyum itu selain ibadah juga menyenangkan hati, berkah dan bisa menyenangkan hati orang lain. Amin. Betul. Ya benar. Betul ya. Yang pasti sahabat PKK, ketika kita masak menekuni dunia kuliner, itu ketika masak hatinya harus bahagia. Happy, betul harus happy. Kalau saya tuh memang karena itu mempengaruhi kualitas masakan kita. Ya ternyata sudah teruji tuh sahabat PKK, 3 kunci sukses tadi untuk selalu mempertahankan ini. Ini contoh dari paketan Omah Gudeg Bu Sundari. Nama brandnya Omah Gudeg Bu Sundari ya. Iya. Kalau pemirsa ataupun sahabat PKK buka di FB itu ada tuh. Di FB, di IG, di IG. Nah, di IG, tapi itu yang punya IG anak saya karena kemarin saya juga udah buka-buka tuh Bu FB-nya Bu Sundari, Omah Gudeg Bu Sundari. Wah, luar biasa. Di situ banyak info-info tuh pemirsa, sahabat PKK. Nah, Bu Sundari kan kalau itu tentang gudeg, kayaknya di gudeg Bu Sundari itu tidak hanya gudeg ya Bu? Iya. Oh, apa saja Bu selain Bu? Apakah ada produk-produk lain seperti itu, makanan-makanan lain? Apakah hanya khusus gudeg aja? Gudeg saja. Oh iya. Kalau ada sih makanan-makanan lain itu sesuai pesanan. Oh ya.
sesuai pesanan seperti dari Polda Lampung itu kalau mau pesan ini kan jauh-jauh hari pesan untuk sekian ratus porsi dan lain sebagainya. Bisa untuk penerima. Bisa. Untuk apa nasi kotak bisa gitu ya. Nasi kotak kadang itu berapa ratus porsi untuk acara wisuda dan lain sebagainya. Bisa juga menunya yang khas karena sendiri saya pingin menu yang khas ya tapi khas Jawa. Kata oh iya saya siap. Saya nanti tawarkan ini. Kebetulan di rumah juga kan menjadi salah satu titik singgah kerjasama dengan Payungi. Ada jalan-jalan keliling kota metro menggunakan mobil-mobil antik. Kebetulan saya memang punya PW kodok ya gitu. Jadi nanti start dari Payungi, nanti keliling ke berapa titik, ke 5 titik kalau nggak salah. Finishingnya ada di Budi Sundari ya. Kebetulan saya juga kecil-kecil ada butik batik. Itu maksudnya. Itu ternyata ada usaha lain, ada baju juga ternyata. Jadi saya kiblatnya tetap ke Jogja. Jadi saya juga itu ada souvenir juga gitu nggak? Ada yang dijual juga. Tapi kalau yang di lemari kaca itu kebetulan koleksi saya. Jadi itu kebetulan saya juga senang dengan aksesoris ya, koleksi aksesoris gitu kan. Itu adanya di Omah Gudeg Bu Sundari. Selain gudegnya ada, di situ ada souvenir dan juga ada baju-baju batik. Iya, jadi khas Jogja semuanya. Jogja gitu. Memang dari tampilan ibu kan memang Jogja. Ibu cantik. Cinta Jogjanya ya. Udah benar-benar setengah mati itu. Ibu cantik. Sama juga, saya juga cantik. Nggak berubah dari dulu. Imut. Amin tuh Bu sekali. Udah mekar. Nah Bu, tadi kan kalau melihat kita di Payungi khususnya yang begitu ramai ya, setiap minggu sepertinya nggak yang tambah kayaknya di situ. Tentu Ibu butuh karyawan yang banyak gitu. Kira-kira sudah bisa ada berapa karyawan tuh Bu di Gudeg Bu Sundari, Omah Gudeg itu? Ya. Kalau yang untuk harian di rumah itu ada 3, ya 3 yang masak. Tadinya sih banyak gitu, tapi ya Ibu berhentikan lah ya gitu, biar mereka mandiri lah gitu kan ya, karena udah cukup lama juga ikut dengan saya, biar mandiri. Nah di rumah itu ada 3, 4, 5 dengan saya kan. Kalau di Payung itu yang bantu itu ada sekitar, termasuk dengan yang di rumah ada sekitar 7 orang. Masya Allah, ternyata 7 orang. Ini termasuk apa? Membuka peluang pekerjaan. Iya betul, betul. Membantu lah, minimal membantu. Benar, ya. Ternyata ketika salah satu usaha itu meningkat, ternyata ke kiri, kanan, depan, belakang itu kecipratan juga. Ternyata bisa membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Kota Metro. Nah, sepertinya sahabat PKK, ketika kita berbicara dengan Ibu Sundari nggak pengen berhenti ya. Ya sahabat PKK, asik, menarik, sesuai dengan tema politik dan bisnis yang ditekuni oleh Ibu Sundari. Jadi ada beberapa yang dapat kita dapatkan di sini tentang politik, bahwa kita harus melek politik, kita harus tahu bagaimana politik itu, kita harus berani ya Sundaria. Dan untuk usaha dunia usaha, ketika kita menekuni satu usaha itu memang harus benar-benar kita tekuni, karena tadi ada satu kata, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan jangan putus asa sahabat PKK. Ketika ada kegagalan satu, kita harus bangkit. Kegagalan satu harus bangkit. Perkara untung rugi dalam dunia usaha itu adalah hal yang lumrah. Betul. Jangan sampai ketika rugi, aduh sakitnya menahun, jangan bangkit lagi gitu. Karena maafnya ngomong ya, Allah itu mungkin menguji kita dalam usaha itu di fase berapa kamu bertahan, di fase berapa kamu kuat gitu. Ya alhamdulillah gitu terlewati. Ya maafnya ngomong ya, kalau boleh cerita ya Mbak Lucy, flashback ke belakang, saya kembali lagi begitu mensupportnya seorang sosok suami yang sudah sakit ya, 22 tahun, bukan hal yang mudah. Saya harus melewati proses itu dan saya harus di garda terdepan untuk rumah tangga, untuk membantu keluarga, sampai waktu saat itu maafnya ngomong suami itu mengeluh, gimana dengan kita kelanjutan ke depan. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya bilang, ketika kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diiringi rezeki loh. Ya betul. Kita diiringi rezeki. Makanya saya kadang-kadang hal yang tidak mustahil, kok bisa ya?
saya harus ada uang sekian Iya. di ini, tapi kok bisa ajaibnya rezeki itu entah dari mana. Makanya saya dengan usaha sekarang ini begitu tak eman-eman. Saya capek nggak apa-apa. Saya semangat kalau habis sholat subuh, saya bukannya tidur lagi, tapi saya semangat. Jam 7 itu Grab Harus itu ready. iya, Grab itu sudah buka. Saya nggak mau mengecewakan pelanggan ya. Iya. Saya nggak mau, saya bilangin. Iya. Tapi ya kembali lagi, itu hasilnya luar biasa. Ya. Itu. Ketika kita tekuni memang hasilnya sekarang Bu Sundari masih sudah memetik buah-buah manisnya. Kalau tahu buahnya dulu masih agak pahit-pahit dikit, itu wajar ya. Karena mungkin pupuknya perlu ditambah lagi ya, semangat lagi. Ternyata semangat itu kita ya Bu Sundari ya. Dan buahnya manis sahabat PKK. Boleh lah. Bisa berbagi, bisa ini. Itu dan luar biasa semangat. Ya, kita ini pembelajaran yang sangat berharga sahabat PKK dan Ibu Sundari. Sepertinya kalau bicara ini kita nggak ada habisnya. Hanya kita dibatasi oleh waktu. Iya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas sharing ilmunya, sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sundari ini sahabat PKK bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di dunia politik dan juga di dunia bisnis, karena kita sebagai perempuan harus tahu politik dan tentu kita sebagai tiang di dalam keluarga ya, karena perempuan ini perannya sangat besar sekali untuk pembangunan bangsa dan negara, dan juga untuk di rumah tangga kita itu peran perempuan sangat luar biasa sekali ya Bunda. Jadi kita sebagai wanita harus punya semangat, punya motivasi, dan punya cita-cita yang tinggi untuk membangun keluarga kita dan membangun negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Sundari atas waktunya. Sama-sama Mbak Lucy. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Wali yang sudah memberikan ruang waktu kepada saya, ruang yang sangat luar biasa. Saya bisa menyampaikan sedikit apa yang saya tekuni selama ini dan apa yang saya rintis selama ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu motivasi kepada ibu-ibu kaum pelaku UMKM. Jangan pernah menyerah, sabar, ikhlas, tawakal. Insya Allah hasil akan sangat kita nikmati ketika kita sudah menemukan di titik mana kita akan mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Wali, saya sangat tersanjung dan saya sangat terharu. Dengan senang hati, kapan-kapan juga boleh. Dengan host yang sangat luar biasa. Ya, kapan-kapan nanti kita jadwalkan kembali ya tim kreatif dari podcast PKK ini yang selalu berinovasi untuk menanamkan kemajuan perempuan ya. Nanti untuk next time kita bisa bicara kembali dengan Ibu Sundari untuk sahabat PKK. Demikian sahabat PKK, terima kasih atas segala waktu yang diberikan untuk podcast PKK for Metro Ceria. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita. Saya Lucy Arnisidati dari Pokja 1 PKK Kota Metro mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.